Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati debat yang berbahagia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari tim delegasi debat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan saya sendiri Risa Amalia Damayanti selaku pembicara pertama, di sebelah kanan saya Laras Desita selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Panggi F. Paramadina selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan mengelaborasikan mosi perdebatan kita kali ini dalam kedudukan pro terhadap pendidikan dengan sistem daring. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah kita semua ketahui, pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan penemuan virus jenis baru, coronavirus disease, atau yang biasa kita kenal dengan istilah COVID-19, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, virus ini telah menyebar dan menjangkiti banyak dari masyarakat di seluruh negara, termasuk di Indonesia, sehingga World Health Organization pada 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Dewan juri yang kami hormati, COVID-19 sendiri adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus jenis baru. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penularan COVID-19 yang terhitung sangat cepat membuat negara membuat kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri, saat ini telah diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan beberapa pemerintah daerah mengambil keputusan besar untuk meliburkan siswa dan mulai menetapkan pendidikan sistem daring. Hal ini telah sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dewan juri yang kami hormati, pendidikan sistem daring sendiri merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa dan dilakukan menggunakan media online yang telah dikoneksikan dengan jaringan internet. Guru sendiri harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar ini tetap dapat dilaksanakan meskipun siswa berada di rumah. Keuntungan pertama yang bisa kita dapatkan ketika kita menetapkan pendidikan sistem daring karena sistem daring merupakan salah satu solusi efektif guna mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19 karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan anjuran pemerintah yang mengharuskan kita untuk melakukan dan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak aman dan tidak berkerumun lebih dari 5 orang di dalam satu ruangan selama masa PSBB berlangsung. Keuntungan yang kedua yang bisa kita dapatkan ini apabila menerapkan pendidikan sistem daring, siswa bisa mengerjakan tugas dan belajar di mana saja dan kapan saja karena di era digital ini sudah banyak sekali media-media online bahkan platform-platform yang menjembatani dan mempermudah para siswa dalam menjalankan pendidikan sistem daring. Contohnya Google Classroom, Google Meeting, Quizzes, Zoom, dan lain sebagainya. Selain itu, Dewan juri yang kami hormati pun demikian. Mengapa harus menetapkan pendidikan sistem daring adalah karena dampak COVID yang terlihat cukup signifikan ketika pemerintah mencoba melakukan new normal. Sekolah jelas berpotensi menjadi klaster baru dalam penularan COVID-19. Seperti yang dikabarkan dalam Kompas TV pada 15 Agustus 2020, di Kalimantan Barat, pemerintah daerah melaporkan terdapat 14 siswa dan 8 guru yang positif tertular COVID-19. Selain itu, dalam berita yang dilansir dari CNN Indonesia pada 13 Agustus 2020 dikabarkan bahwa terdapat 1 siswa yang positif terkena corona di Kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah. Siswa tersebut dikabarkan tertular COVID dari kakeknya dan diketahui bahwa siswa tersebut telah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Selanjutnya, Dewan juri yang kami hormati, Ikatan Dokter Anak Indonesia
Seperti yang ditulis dalam liputan 6.com pada 14 Agustus 2020 mendata bahwa Indonesia memiliki 11.000 anak yang positif tertular COVID-19. Dan dengan kata lain, Indonesia memegang rekor tertinggi tingkat kematian anak se-Asia Pasifik akibat corona sebesar 2,5%. Untuk itulah Dewan Juri yang kami hormati, menurut kami, pendidikan sistem daring sudah sepatutnya ditetapkan, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Baik, yang selanjutnya pihak kontra akan dielaborasikan lebih dalam oleh pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ada di baru-baru ini. Penyebarannya yang cepat menyebabkan virus corona ini menjadi bencana global. Banyak sektor yang terpengaruh, baik itu ekonomi, sosial, terutama pendidikan. Oleh karena itu, berbagai negara termasuk Indonesia menetapkan sistem belajar menggunakan sistem pendidikan online atau daring. Akan tetapi, dengan sistem pendidikan yang baru ini, timbul berbagai permasalahan yang baru. Seperti yang pertama, sulitnya jangkauan jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, terutama di pelosok-pelosok desa ataupun di pelosok-pelosok yang lainnya. Seperti yang dilansir dari tribunjateng.com, Rudi Salam, seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin, terjatuh dari lantai 2 masjid dikarenakan mencari sinyal untuk tugas kuliahnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa mencari sinyal bahkan bisa membuat seorang kehilangan nyawa. Itu bisa dikonotasikan sangat negatif terhadap pembelajaran menggunakan sistem daring ini. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan membeli gadget. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini mendampakkan negatif kepada seluruh sektor, terutama juga yaitu ekonomi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, itu melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan-karyawannya. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pengangguran karena pandemi bertambah dari 2,92 juta sampai 5,23 juta orang. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini, seorang yang di PHK karena pekerjaannya tentu akan pengaruh perekonomian dalam keluarganya. Jangankan untuk membeli kuota internet untuk sekolah ataupun membeli gadget, untuk makannya saja, untuk perekonomian keluarganya saja, kebutuhan, mungkin mereka akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan anak-anak yang ada di keluarganya, bahkan bisa berefek untuk putus sekolah. Yang ketiga yaitu kegaptekan orang tua. Tidak semua orang tua yang lulusan sarjana, tidak semua orang tua yang mampu atau memiliki kemampuan untuk mengolah internet atau untuk dalam hal teknologi. Banyak sekali orang tua yang hanya lulusan SD atau SMP yang sama sekali tidak mengerti seperti apa penggunaan internet, teknologi yang seperti apa. Oleh karena itu, banyak sekali anak-anak yang akan putus sekolah. Seperti yang dilansir dari BBC News, dikatakan oleh lembaga amal Save the Children bahwa 9,7 juta anak Indonesia berisiko putus sekolah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila sekolah daring digunakan sebagai solusi bagi pendidikan di era pandemi, saya dari tim kontra sangat tidak sepakat terhadap mosi yang ada saat ini. Kemudian, solusi yang kami tawarkan yaitu tetap bersekolah dengan sistem tatap muka, akan tetapi dengan menerapkan protokol atau peraturan-peraturan dari pemerintah yang benar dan tepat. Seperti yang pertama, jarak antar orang yaitu 1,5 meter. Kemudian dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 18 orang. Yang kedua, penggunaan masker non medis 3 lapis, kemudian di dalamnya diletakkan tisu dan harus diganti sebanyak 4 jam sekali. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan pakai sabun dan hand sanitizer. Dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan tersebut, maka akan kecil sekali kemungkinan bahwa untuk anak terjangkit virus corona. Selain itu, dikatakan oleh analis kebijakan Sekdirjen PUUD Soehartono Arham menjelaskan belajar mengajar tanpa dilakukan di sekolah akan
akan berdampak negatif berkepanjangan, seperti anak yang diharuskan bekerja. Jika orang tuanya sudah di PHK, maka anaknya akan tentu juga didorong untuk bekerja untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Kemudian adanya perbedaan pencapaian pembelajaran antara keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu, bagi keluarga yang berpendidikan dan keluarga yang kurang berpendidikan. Oleh karena itu akan semakin meningkatkan kesenjangan antar warga itu sendiri. Mungkin ada kita mendengar dari televisi, internet, dan lain sebagainya, media lain sebagainya, bahwa ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem pendidikan dengan tatap muka, namun ada siswa ataupun gurunya terjangkit virus corona. Semua berita yang ada di internet, jangan sekali-kali langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita lihat terlebih dahulu, kita telaah lebih dahulu. Apakah sekolah-sekolah yang sudah membuka sekolah tatap muka tersebut telah menggunakan atau menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada dengan tepat atau tidak? Maka kalau misalnya mereka tidak menerapkan protokol-protokol kesehatan tersebut dengan tepat, maka mungkin saja seperti yang sudah ada beberapa yang terjadi, mereka terjangkit virus corona. Tapi akan tetapi jika mereka menerapkan protokol kesehatan ini dengan benar dan tepat, maka kemungkinan untuk virus corona berkembang itu akan sangat kecil. Terima kasih. Selanjutnya ke pembicara ketiga, Panggi. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, penularan virus corona yang terhitung sangat cepat membuat beberapa negara menetapkan kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya, kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia yang menerapkan kebijakan pendidikan daring dalam masa penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut tentu menuai berbagai pro dan kontra. Dari segi ketidaksepakatan kebijakan pendidikan daring pada masa pandemi di Indonesia, pendidikan daring untuk keseluruhan wilayah dan tingkatannya jenjang pendidikan dinilai tidak tepat untuk diterapkan, dikarenakan terdapat banyak sekali kendala yang dialami oleh siswa atau mahasiswa, mulai dari sulitnya jangkauan jaringan internet, selanjutnya gapteknya orang tua untuk membantu belajar, selanjutnya kekurangan ekonomi untuk membeli gadget, dan masih banyak lagi kekurangan. Pun demikian Dewan Juri yang terhormat, dalam sisi positif, adanya pendidikan daring di masa darurat penyebaran COVID-19 menjadi jalan yang dipilih pemerintah guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 itu sendiri. Pun demikian, pendidikan daring ini dinilai efektif guna pencegahan penyebaran COVID dikarenakan sekolah atau kampus yang merupakan tempat berkumpulnya siswa serta mahasiswa dari berbagai daerah merupakan tempat mahasiswa yang tentu saja ini menjadi sumber kekacauan melonjaknya pasien pengidap COVID-19. Selain itu, adanya pendidikan sistem daring memberikan keringanan secara ekonomi bagi orang tua, di mana terdapat pengurangan biaya transportasi, uang jajan, keringanan SPP, serta pembagian kuota gratis untuk siswa dari pemerintah. Tak berhenti sampai di sini, pendidikan tatap muka yang sempat diterapkan pada wilayah zona hijau dan kuning pada pertengahan Agustus lalu membuat siswa dan guru semakin terancam virus corona. Pasalnya, dilansir dari Kompas TV pada 15 Agustus lalu, di Kalimantan Barat, Pemda setempat melaporkan 14 siswa dan 8 guru positif tertular corona. Penularan ini terjadi di 6 SMA, yaitu di Pontianak, Ketapang, dan Ngabang. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan jikalau pendidikan daring tidak diterapkan. Pun demikian, adanya pendidikan daring ini menjadi dorongan untuk hampir semua kalangan supaya belajar menguasai teknologi dan membuat inovasi perubahan baru dalam dunia pendidikan, terutama pada sistem belajar mengajar jarak jauh. Selain itu, pendidikan daring akan mendorong adanya upaya pemerintah untuk memperluas jaringan internet di seluruh negeri secara bertahap. Bukan hanya itu, karena pendidikan daring ini bertujuan utama untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka ini akan menjadi sangat membantu bagi para tenaga medis supaya tidak kelelahan merawat pasien COVID-19 yang terus bertambah jumlahnya. Oleh daripada hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, ketika terdapat dua sisi baik, yaitu pro maupun kontra, yang tentunya memiliki masing-masing argumentasi, maka kami, tim 1 UIN Raden Intan Lampung, memilih untuk berada pada posisi menyepakati adanya kebijakan pendidikan daring dalam masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.